Pertama-tama sujud menyembah langit dan bumi. Aku telah melalui kelahiran kembali nirvana, dan aku bukan lagi dewa dari dunia langit. Aku adalah musuh bebuyutan Kaisar Langit. Kita sedang berkonfrontasi. Untuk sisa hidupku aku takkan pernah menyembah langit. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku hanya akan menyembah tanah dunia iblis. Di bawah kakiku tempat aku dilahirkan kembali. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Sujud kedua. Su Feng, sekarang orang tuamu sudah tiada. Kamu bisa mengabaikannya. Tidak. Orang tuaku telah pergi ke dunia primordial. Tapi pada saat kematian, aku beruntung diterima oleh Raja Kota Bian dengan mempertaruhkan nyawanya dan dilahirkan kembali sebagai orang baru. Jadi Raja Kota Bian telah memberiku anugerah kelahiran kembali. Sujud kedua akan diberikan kepada Raja Kota Bian. Tuanku, jangan lakukan itu. Raja Kota Bian, Raja Kota Bian. Raja Kota Bian, Raja Kota Bian. Aku tidak pantas mendapat pujianmu. Saling bertukar sujud. Tidak akan ada masalah. Setelahnya aku akan meminta maaf kepada ayahmu. Upacara selesai, tunggu. Karena kamu berasal dari dunia langit, kamu mungkin tidak tahu perbedaan adat antara dunia iblis dan dunia langit. Kami sangat menghargai pasangan yang memiliki pikiran yang sama. Pernikahan adalah acara terbesar dan tersuci di dunia iblis kami. Semua raja iblis harus mematuhi aturan bahwa dia hanya akan menikahi satu wanita seumur hidupnya dan menjadikan wanita yang benar-benar dicintainya sebagai istrinya. Ini adalah batu uji hati. Setiap raja iblis harus melalui ujian ini pada hari pernikahannya. Bagaimana cara mengujinya? Tuanku dan ratu hanya perlu meneteskan setetes darah masing-masing pada batu uji hati. Jika mereka memiliki perasaan yang sama satu sama lain, batu uji hati akan berubah warna. Bagaimana jika ujiannya gagal? Maka pernikahan tidak dihitung. Namun jika dia melewati ujian, maka itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Kecuali mereka secara sukarela berpisah. Bahkan langit tak bisa memisahkan mereka, dan bumi tak akan memisahkan mereka. Tuanku, bagaimana itu? Dia pasti curang. Untuk menikahimu dia benar-benar menggunakan segala cara yang mungkin. Untungnya kita ada di sini. Jika dia tidak diam-diam menggantinya dengan yang palsu, dia akan terbongkar besok. Bagaimana kamu tahu bahwa kita tidak bisa melewati ujian batu penguji hati?
Karena aku adalah Raja Iblis, aku akan mengikuti adat di sini. Su Feng. Lihat, sudah lihat itu? Lihat-lihat itu. Mereka pasangan yang sempurna. Sepertinya cinta tuanku dan ratu lebih kuat dari emas. Kalian pasangan yang hebat, selamat. Dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Tuanku, dia palsu. Batu penguji hati itu juga palsu. Tunggu, mereka sudah menyelesaikan upacara dan melewati ujian. Apa yang kau lakukan? Putri Suihe, kau tidak boleh sembarangan bicara. Tuanku, seseorang sengaja mencoba menggagalkan pernikahan kita. Aku baru saja diracun dan pingsan. Dan sekarang seseorang mencoba menggunakan batu palsu untuk menipumu. Silakan periksa. Bagaimana bisa itu palsu? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia sebenarnya? Nak kau belum masuk kamar Penginten. Jangan angkat kerudung merah. Aku terlambat karena tugas. Maafkan aku, tuanku. Putri Suihe bilang batu penguji hati itu palsu. Bisakah kau membuktikannya? Aku hanya tahu itu. Elder Agung. Dan ayah? Batu penguji hati itu asli, tidak ada keraguan. Dan yang palsu ada di tanganku. Tadi malam tuanku dan aku lewat dan melihat Putri Suihe menyelinap ke aula iblis besar dan menggantinya dengan yang palsu. 2 jam sebelum upacara pernikahan, akhirnya aku menemukan batu penguji hati yang asli di kamar Putri Suihe bersama 2 teman dan mengembalikannya. Terlalu mendesak untuk memberitahumu. Maafkan aku, Elder Agung dan tuanku. Kau bicara omong kosong. Ketika kamu menukar batu uji hati tadi malam, tuan kita juga ada di sana. Apa maksudmu tuan kita juga berbuat curang? Su Feng Hao. Bagaimana berani kau menghina tuan dari alam iblis kita? Liu Ying telah menyingkirkan kejahatan dan membawa ketertiban dari kekacauan. Itu pekerjaan yang luar biasa. Su Feng, batu uji hati telah menunjukkan hatimu yang sebenarnya. Jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Berhenti mengendalikanku.
Aku adalah dalangnya, bagaimana mungkin aku dikendalikan oleh boneka? Kenapa bisa kamu lagi? Bukankah dia dewa air dari surga? Bagaimana dia bisa menjadi mempelai wanita tuan kita? Kenapa bisa kamu? Ada yang bantu. Yang mulia, jangan pergi, yang mulia. Tak apa kalau itu Jinmi, dia lebih cocok daripada aku. Mengapa kau terus menatapku? Apa kepalamu terbuat dari apa? Begitu keras. Mengapa kau masih menatapku dengan kosong? Pernikahan akan segera dimulai, cepat bantu aku. Pertama-tama lepaskan mahkotanya. Maaf, aku telah mengganggu pernikahanmu. Siapa yang membawanya masuk? Tuan Iblis, aku memberi hormat padamu dengan nama itu. Barusan kau bilang, kamu dilahirkan kembali di alam iblis. Dan kamu telah melalui kelahiran kembali nirwana. Tapi tahukah kamu bahwa dialah orang yang benar-benar menyelamatkan nyawamu? Dan merak ini, dialah palsu yang mengklaim jasa orang lain sebagai miliknya sendiri. Kau berbohong, tidak, aku tidak. Karena kau menganggap dirimu penyelamat Tuan Iblis. Biar aku bertanya sesuatu padamu. Bagaimana cara kau menyelamatkannya? Tentu saja itu adalah pil emas Jus Huan dari Lord Agung Lao. Apa obat panduan untuk pil emas Jius Huan? Apa itu? Katakan, cahaya Suan Kiong. Itu yang kucari di Gunung Ular. Untuk Su Feng dengan risiko nyawa. Kau tahu banyak hal. Cahaya Suan Kiong apa yang digunakan untuk membawanya? Katakan padaku, ayo cepat. Su Feng, tolong percayalah padaku. Bukankah kau tahu berapa banyak pengorbanan yang kulakukan untukmu, Su Feng? Bagaimana bisa kau meragukanku di depan umum di hari pernikahan kita? Ini dia. Gadis bodoh tanpa masa depan. Yang pergi ke Gunung Ular untuk mencari pamanmu yang lebih tua. Dan memohon cahaya Suan Kiong untuk menghidupkanmu kembali. Dia menukarnya dengan kekuatannya sendiri untuk membedakan warna. Dan memberikannya kepada Lian Chao. Sejak itu matanya tak bisa lagi membedakan warna. Namun dia adalah putri dari mantan Dewa Bunga. Dia diam-diam melakukan begitu banyak hal untukmu. Tapi kamu sama sekali tidak tahu. Kamu bahkan membencinya. Dan menyiksa dirimu sendiri. Apakah kamu tahu apa yang digunakan gadis bodoh ini? Untuk memegang cahaya Suan Kiong? Berhenti. Avatar aslinya. Dia memegangnya dengan avatar aslinya. Kamu tahu bahwa avatar aslinya hanyalah sepotong bunga embun beku. Untuk memegang cahaya Suan Kiong, dia hampir melelehkan dirinya sendiri. Dan hampir hancur. Su Feng, jangan percaya mereka. Su Feng, mereka berlebihan. Mereka hanya memprovokasi permusuhan di antara kita. Apa kamu lupa apa yang dia lakukan padamu? Su Feng! Apakah yang dikatakan pamanku benar? Semua hal di masa lalu bukanlah apa yang aku inginkan. Aku menyesal telah salah padamu. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan. Dan izinkan aku menebusnya di masa depan. Jika kamu mau. Mulai sekarang kamu dan aku harus memiliki pikiran yang sama. Bahkan ketika tahun-tahun kacau. Dan gelombang menjadi mengerikan. Aku akan tetap memegang tanganmu erat-erat, tak akan meninggalkanmu. Kita akan pergi ke dunia primordial bersama-sama.
Hebat. Tuan. Api Liuli. Benar-benar kamu? Kamu sudah meragukanku? Semua ini hanyalah jebakan yang kamu atur. Sui He, akhirnya. Apa kamu tidak mengakui bahwa kamu membunuh ayahku dan Bibi Lin Xiu? Ya lalu apa? Aku melakukan semua itu karena dia. Su Feng. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Tetapi sekarang kamu bersekutu dengan mereka. Hanya untuk mengeluarkan api liuliku. Kamu kejam sekali. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga kejam? Kamu membunuh ayahku dan Bibi Lin Xiu. Kamu memfitnah Su Feng, kamu melukai Yan You dengan parah. Banyak sekali dosamu. Hari ini aku akan menyelesaikan ini denganmu. Kamu juga tidak baik. Saat itu kamu menusuk Su Feng dari belakang, bukan? Kamu yang membuat itu terjadi. Ya, aku tertipu olehmu. Aku melakukan banyak hal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi aku sudah melalui semua balasan itu. Tapi kamu, setiap hal yang kamu lakukan dan setiap dosa yang kamu lakukan, aku telah mencatatnya dalam pikiranku, tidak ada satupun yang akan terlewat. Su Feng. Aku menggunakan semua kekuatan psikisku untuk melindungi jiwamu. Aku tidak pernah menyangka bahwa ini adalah caramu membalas budi. Kalau begitu, berikan aku kematian yang cepat. Aku berhutang budi padamu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu telah melakukan banyak kejahatan. Hatimu untuk membunuh terlalu kuat. Mulai sekarang, aku mencabut gelarmu sebagai pemimpin keluarga burung, dan kekuatan Liuli Fire MU. Tidak boleh dipertahankan. Aku membencimu. Sui He. Pikiran jahat dalam dirimu tumbuh karena aku. Aku harus introspeksi diri sebagai sepupumu. Aku gagal membimbing dan menasihatimu ke arah yang benar. Aku merasa kasihan padamu. Hari ini apa yang aku berhutang padamu? Apa yang aku berhutang pada Jinmi? Dan apa yang aku berhutang pada korban-korban tak bersalah itu? Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tuanku, jangan lakukan itu, tuanku. Jangan lakukan itu. Phoenix. Su Feng. Mencabut setengah kekuatanku adalah hukuman untukku.
Dan juga peringatan untukmu. Semua iblis di sini. Umumkan ke seluruh dunia iblis bahwa ketika kamu bertemu dengan gadis ini di masa depan, jika dia berhenti berbuat jahat dan memperbaiki diri, tidak ada yang boleh mengganggunya. Jika dia tetap tidak bertobat, bunuh dia saat melihatnya. Ya tuanku. Jaga dirimu baik-baik. Hidup tuanku. Tuanku baru saja berjanji untuk menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak. Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu untuk Muci. Datang saja dan bunuh aku. Aku adalah putri dari kerajaan surga dan pemimpin suku burung. Bagaimana aku bisa menanggung aib seperti ini? Lupakan saja. Dia sudah hancur sekarang. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Biarkan saja dia pergi. Kamu benar, biarkan dia mendapatkan keinginannya seperti ini. Terlalu baik untuknya. Penderitaan yang harus kamu alami tidak bisa dikurangi sedikit pun. Seseorang, Yang mulia. buang dia ke padang gurun. Dia tidak boleh keluar dari dunia iblis. Ya. Kamu akan mendapatkan balasan. Betapa indahnya gaun pengantin ini. Aku takut jika memakainya terlalu lama. Aku akan enggan melepasnya. Kamu bahkan tidak bisa membedakan warnanya. Bagaimana kamu tahu itu indah? Bahkan jika aku tahu warnanya. Itu bukan milikku. Menikah denganku membuatmu merasa sangat menderita? Kamu bahkan tidak ingin memakainya sedikit lebih lama. Itu hanya kasih sayang palsu. Itu hanya permainan. Mengapa kamu menganggapnya serius? Apa ini? Ini adalah bulu berbulu. Runyu menambahkan obat ekstra Cinancum Atratum ke dalam eliksir emas Jius Huanmu. Bulu berbulu dapat melarutkan dingin ekstrim dari Cinancum Atratum. Itu bisa menyembuhkan efek sampingmu. Makanlah. Aku berjanji. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Aku tidak akan memakannya.
Itu adalah yang terakhir yang tumbuh dalam 10.000 tahun terakhir. Dan itu adalah kesempatan terakhir untuk menghilangkan efek samping eliksir. Itu yang aku berutang padamu. Aku mohon padamu. Apa kamu pikir? Ini bisa menebus dosa-dosamu? Berhenti. Kamu tahu betapa aku membencimu? Aku tahu. Maafkan aku. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Dan menguras tenaga untuk membencimu. Tapi 2 tetes darah yang jatuh ke batu uji hati. Membuat semua usahaku hancur berantakan. Aku membenci diriku sendiri karena aku tidak bisa melupakanmu. Phoenix. Jangan lagi kita menipu diri sendiri. Aku tahu apa yang kamu katakan. Sengaja untuk didengar oleh Suihe. Kamu ingin memaksanya menggunakan api liulikan. Malam ini, seharusnya kamu menikah dengan pria lain. Tapi kamu datang ke sini dan menjalani uji hati bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau ini bukan kehendak surga, bagaimana lagi aku bisa menjelaskannya? Phoenix. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Tidak, kita tidak bisa. Kita tidak bisa lagi. Mungkin kita bisa memulai yang baru. Dari sekarang, kamu dan aku harus satu pikiran. Bahkan ketika tahun-tahun kacau dan gelombang mengerikan, aku juga akan memegang tanganmu erat-erat. Tidak meninggalkanmu sampai kita pergi ke dunia primordial bersama. Bagaimanapun aku masih tidak bisa. Dan tidak ingin melepaskanmu. Jangan pergi dari sisiku. Dan jangan lagi berbohong padaku. Kalau tidak, aku benar-benar akan pergi ke dunia primordial bersamamu. Ayah keinginan seumur hidupmu adalah menyatukan 6 alam. Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan Kyongki hidup, kan? Ini pekerjaan yang belum selesai. Akan diselesaikan oleh putramu.
Di masa depan, di antara 6 alam dan 4 lautan, aku akan menjadi penguasa satu-satunya. Guntur dan hujan akan keluar dari gerbang surga. Jika Kaisar Surga marah, semua harus mati. Yang mulia, pasukan sudah siap untuk bertempur. Yang mulia, silakan dirikan tenda dan buat supah massal. Begitu aku membawa Kaisar Surga kembali, pernikahan akan dilanjutkan. Yang mulia harap berhati-hati. Kenapa aku bisa tertidur? Aku harus segera kembali untuk melihat bagaimana alam bunga. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Kau sudah bangun. Ada berita yang harus dilaporkan. Tuan Kaisar Surga telah mengerahkan jutaan pasukan di sepanjang sungai Wanjuan. Raja Kota Bian dan Putri Liwing telah mengirim pasukan untuk melawan mereka. Tuan, tolong ambil alih. Baik, kau bisa pergi sekarang ya. Feng Huang runyu dia. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini, tolong percayalah padaku, oke? Kaisar Surga memimpin pasukannya sendiri untuk menyelamatkan Dewi Air yang ditahan oleh penguasa iblis. Alasan yang begitu mulia. Hari ini, dia akan mencoba bertarung sampai mati denganku. Aku juga ingin melihat bagaimana dia akan menghadapiku. Jangan pergi, Feng Huang. Feng Huang! Hentikan pasukan dan tunggu. Begitu aku menjemput Dewi Air, kau pimpin pasukan untuk memulai serangan, ya Yang Mulia. Su Feng baru saja menghilangkan separuh kekuatannya kemarin, dan pasukan mereka tiba di perbatasan hari ini. Apa mereka datang setelah mengetahui? Bertarung dengan segenap kekuatan. Penguasa iblis. Penguasa iblis. Hari ini aku tidak ingin bertarung. Aku hanya ingin mengambil Dewi Air. Dia datang ke alam iblis atas kemauannya sendiri. Kami menganggapnya sebagai tamu terhormat. Kami tidak punya dendam dan kami tidak memaksanya tinggal. Mengapa kau mengumpulkan begitu banyak pasukan di sini? Ini akan membuat mereka yang tidak tahu kebenarannya mengira bahwa kau mencoba memulai pertikaian.
Mi, kemarilah. Yang mulia, aku baik-baik saja di sini. Kamu bisa tenang, jangan terburu-buru. Aku tidak akan kembali ke dunia langit bersamamu. Ada kabar baik. Kurasa kamu pasti sudah mendengarnya juga. Semalam aku menyelesaikan upacara pernikahan dengan Dewi Air. Jadi sekarang dia adalah ratu dari dunia iblis kami. Kami baru saja menikah dan selalu bersama seperti lem dan pernis. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan dunia iblis? Tidak masuk akal. Aku dan Dewi Air memiliki perjanjian pernikahan. Semua orang di 6 alam mengetahuinya. Kamu telah mengkhianati dunia langit dan jatuh ke dunia iblis. Berani-beraninya kamu memegang ratu dunia langit? Kamu benar-benar ingin mengasingkan diri dari dunia, bukan? Biar aku menasihatimu untuk segera berbalik arah. Dan jangan membuat kesalahan fatal. Aku dan Jinmi saling memahami. Kami bersedia menjadi pasangan. Kami telah melalui upacara pernikahan dan menyembah langit bumi serta orang tua kami. Selain itu, baik dunia iblis maupun suku burung hadir untuk menyaksikannya. Kurasa tidak ada yang tidak pantas dengan pernikahan ini. Benarkan semuanya? Ya. Ya. Kamu pikir itu baik untuk memprovokasinya? Jika aku tidak melakukannya lebih dulu, dia akan menginjak-injak kita. Dalam hal ini, kurasa tidak ada kesempatan sebaik ini lagi. Kaisar Langit telah mengirim pasukan untuk menghancurkan dunia bunga. Pada akhirnya kamu masih tidak mempercayaiku. Aku tidak mempercayainya. Su Feng, sebelum bala bantuan kami tiba, Kaisar Langit telah menguasai dunia bunga dan memerintahkan pembantaian dunia bunga. Selama Jinmi tidak kembali, dia akan membunuh 1 orang di dunia bunga setiap hari. Baginda, mengapa Anda melakukan ini? Dunia bunga tidak pernah menyinggung Anda. Itu hanya masalah kesempatan. Ini untuk membujukmu agar segera kembali. Jika kamu kembali padaku, semuanya akan baik-baik saja. Jika aku tidak pernah melepaskannya, apa yang akan kamu lakukan padaku? Jika begitu, aku tidak akan meninggalkan siapapun hidup hari ini, tidak. Kaisar Langit akan membantai hari ini, dan mengubah dunia bunga dan sungai Wangchuan menjadi Acheron. Aku akan bertarung sampai akhir. Pergi bertarung. Berantem. Bisakah kalian berhenti berantem? Jinmi hari itu akan datang lebih cepat atau lambat. Lindungi Dewa Air. Phoenix. Berhenti berantem.
terus-menerus. Kamu mencoba membunuhku. Kamu telah menggunakan segala trik yang bisa dibayangkan. Apakah aku masih hidup membuatmu sangat takut? Kamu terlahir kembali melawan alam dan jatuh ke dunia iblis. Sebagai kaisar surga, aku harus mematuhi alam dan membasmi kejahatan. Lucu. Aku tidak pernah menyerah pada takdir. Hari ini, aku harus membalikan takdir. Berhenti berantem. Berhenti. Berhenti berantem. Phoenix. Phoenix, kamu baik-baik saja? Biar aku lihat. Berhenti berantem. Berhenti berantem. Serangan balik semakin parah. Mari kita gencatan senjata, oke? Aku mohon, Phoenix. Berhenti berantem. Berhenti berantem. Phoenix.
untuk meraih kemenangan Kaisar Surga yang mengagumkan, bahkan melanggar aturan, dan menggunakan teknik terlarang. Itu ironis. Sebagai iblis utama, bagaimana kamu bisa berbicara tentang adil dan jujur denganku? Semua tanah di bawah surga adalah milikku, dan 6 alam akan melayaniku. Untuk menghadapimu, aku hanya akan menerapkan metode kamu sendiri. Dia adalah orang yang sekarat. Tidak ada bedanya untuk membuka segel garan untuknya. Hidup sekali bukanlah belas kasihan. Hidup 100 kali juga bukan belas kasihan. Memiliki belas kasihan universal adalah belas kasihan yang sebenarnya. Di gunung ada harimau ganas yang sekarat karena luka serius. Apakah kamu akan menyelamatkannya atau tidak? Jika dia sembuh dan kembali ke gunung, dia akan memburu rusa dan memakan kelinci. Meskipun hidupnya diselamatkan, dia akan menyakiti ratusan nyawa lainnya. Berbelas kasihan dengan cara yang salah sebenarnya mendorong orang ke dalam jurang penderitaan. Harimau gunung. Ya. Hidupku diselamatkan dengan melawan alam. Aku tidak bisa menjadi prajurit di medan perang atau jenderal yang merancang strategi. Tapi aku dianggap sebagai alasan untuk memicu perang. Sungguh konyol. Jinmi. 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 Berhenti bertengkar. Demi aku. Tidak ada gunanya. Masalah ini adalah urusan kita bertiga. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Runyu. Maafkan aku. Cintamu padaku tidak akan terbalaskan seumur hidupku. Aku harap kamu bisa kembali menjadi peri ikan seperti dulu dan melepaskan dendammu. Janji padaku. Maukah kamu? Aku janji padamu. Phoenix. Aku di sini. Aku ingin mendengarmu mengatakan. Aku ingin mendengarmu mengatakan. Kamu memaafkanku. Aku tidak pernah membencimu. Dari awal sampai akhir yang kubenci adalah diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Akhirnya aku mendengarmu mengatakannya.
Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu bodoh. Baiklah, baiklah. Sebagai buah, aku tidak akan berdebat dengan burung sepertimu. Phoenix janji padaku. Makanlah sebelum matahari terbenam besok. Kamu harus tetap hidup. Maukah kamu? Phoenix. Aku mencintaimu. Aku benar-benar ingin kembali ke masa itu. Pada saat itu aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi aku tetap di sisimu setiap hari. Itu membuatku sangat bahagia. Pada saat itu aku adalah pangeranmu. Dan kamu adalah Phoenix yang superior. Sombong dan angkuh. Sementara itu Fish Fairy adalah anak yang lembut dan baik hati. Dan juga Fox Immortal. Mr. Pucci. Ayah. Dan Bibi Linsiu. Betapa indahnya masa itu. Tapi itu tidak akan pernah sama lagi. Cinta membawa kekhawatiran dan cinta menciptakan ketakutan. Meninggalkan cinta kamu tidak akan memiliki kekhawatiran atau ketakutan. Jika ada cinta di hatimu, bagaimana kamu akan takut pada kekhawatiran dan ketakutan? Jinmi. Untuk sisa hidupku, aku tidak akan pernah memasuki Demon Realm lagi. Di sini akan menjadi batasnya. Sekarang kamu sudah pergi. Apakah ada alasan bagiku untuk hidup sendirian di dunia ini? Aku Jinmi. Jika kamu menikahiku di masa depan,
kamu mungkin perlu menderita beberapa kekecewaan. Apakah kamu keberatan? Aku tidak akan. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Tidak, kita tidak bisa. Mungkin. Kita bisa memulai yang baru. Jinmi. Sejak Jinmi pergi, dia sudah seperti ini. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak terlihat seperti dewa atau iblis. Hanya tenggelam dalam kesedihan sepanjang hari. Su Feng Great Floral Fairy datang untuk menemuimu. Aku yang seharusnya disalahkan atas kematian Jinmi. Aku minta maaf padanya. Aku juga minta maaf pada Floral Realm. Jangan bilang begitu, bangun saja. Ayo. Ketika, former Floral, Immortal Malahirkan Jinmi. Dia mempercayakannya pada kita. Kami tidak merawatnya dengan baik. Tentang siapa yang harus disalahkan. Kita seharusnya yang menanggung dosa yang tak terampuni. Aku yang membunuh Jinmi. Ini semua salahku. Akhir-akhir ini, saya telah memikirkan banyak hal tentang Jinmi. Karena takdir cinta yang tragis tidak dapat dihindari. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Takdir cinta tragis? Aku mendengarkan. Pada hari-hari terakhirnya Dewa Bunga sebelumnya, meramalkan bahwa Jinmi harus mengalami takdir cinta tragis dalam 10.000 tahun, yang mungkin bisa mengancam nyawanya. Maka Jinmi mengonsumsi elisir Yun sejak lahir untuk memutuskan cintanya. Pada malam pemberontakan Runyu, dia memuntahkan elisir Yun setelah secara tidak sengaja membunuhmu. Aku masih ingat dengan jelas. Ketika aku hampir mati. Kamu mengatakan sebuah kata padaku. Tidak pernah. Aku masih menganggapnya suci. Dan selalu mengingatnya. Itu karena aku memakan elisir Yun. Aku memutuskan perasaan cinta sejak lahir. Aku tidak tahu apa itu cinta pada saat itu. Elisir Yun? Benar adanya. Dewa Bunga sebelumnya bermaksud melindunginya dari penderitaan cinta dan kasih sayang.
namun tidak menyangka bahwa takdir cinta ini pada akhirnya tidak bisa dihindari juga. Jadi aku adalah takdir cinta tragis bagi Jinmi. Aku membuatnya diganggu oleh cinta dan terluka oleh kasih sayang. Lalu akhirnya jatuh ke dalam kehancuran tanpa batas. Aku hanya mengira dia dingin dan kejam. Ternyata dia memiliki rasa sayang namun tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak tahu itu. Dan aku juga tak pernah berusaha untuk memahaminya. Aku telah mengecewakannya. Dulu aku mengikuti ajaran Dewa Bunga terdahulu. Dan dengan buta menghalangi jalan antara dirimu dan Jinmi. Aku baru mulai memahaminya selama bertahun-tahun ini. Dirimu dan Jinmi benar-benar memiliki hubungan takdir yang luar biasa dan langka. Ikatan cinta kalian begitu dalam dan kuat. Sekarang jika aku ingin menyelamatkan situasi ini, aku hanya bisa menaruh harapanku padamu. Maksudmu ada harapan untuk menyelamatkan Jinmi? Apa rencanamu Dewa Bunga Agung? Aku bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Ini hanya secercah harapan. Dewa Air sebelumnya memberitahuku satu hal ketika dia masih hidup. Dia pernah membawa Jinmi untuk bertemu dengan Lord Xuanling Doumu, yang kemudian meramalkan apa yang terjadi hari ini. Dia juga memberikan abu dupa untuk melindungi Jinmi. Mungkin dia tahu cara untuk menghidupkan kembali Jinmi. Aku mohon padamu untuk menghapus segel garan untuk putriku. Dia sedang sekarat. Tidak ada perbedaan. Jika kamu membuka segel garan, semoga abu dupa ini membantumu melewati malapetaka. Itu bagus, selalu baik memiliki jalan keluar lain. Bagus. Aku akan segera menemui Tuan Doumu. Hormatku Tuan Doumu. Kamu tidak perlu memohon. Jika kamu bisa melakukannya, kamu tidak perlu memohon untuk mencapainya. Jika kamu tidak bisa, kau akan gagal meski memohon ribuan kali. Aku tahu itu. Konsekuensi yang kusebabkan sendiri. Harus kuhadapi sendiri. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Dia terpatri dalam pikiranku. Aku selalu berpikir, akan baik untuk melihatnya sekali lagi. Bahkan, mendengar sepatah kata darinya pun sudah cukup. Kamu juga tahu bahwa satu pandangan atau satu kata tidak bisa menghilangkan kesedihanmu. Bahkan 10.000 pandangan dan 10.000 kata tidak akan memuaskanmu. Takdir telah ditentukan oleh surga. Sejak kamu menerima hasil seperti ini, pasti ada penyebabnya. Kamu tidak bisa melawan jalan surga. Mengapa kamu bersikeras seperti ini? Hari-hari ini, meski aku tahu dia sudah meninggal, aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa dia ada di sampingku. Aku tidak punya permintaan lain hari ini. Tapi tolong berikan aku beberapa saran. Dia mungkin tidak hidup. Tapi dia mungkin juga tidak mati. Di alam surga, alam manusia, dan alam iblis, ada manifestasi yang berbeda dari semua makhluk hidup. Cinta, kebencian, kesedihan, dan penderitaan hanyalah hayalan liar dan delusi. Itu ada dalam pandanganmu. Apa yang kamu lihat dengan matamu adalah apa yang kamu lihat dalam pikiranmu. Apa yang kamu lihat persis seperti yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat persis seperti yang kamu lihat. Aku tidak terlalu mengerti. Apakah ada sedikit kemungkinan Jinmi bisa selamat? Kalian berdua bertemu dan berpisah lagi dan takdir kalian dimulai dan berakhir. Takdir telah ditentukan sebelumnya. Di dunia ini, kalian saling merindukan tapi tidak bisa bertemu. Kalian saling mencintai tapi tidak bisa bersama. Takdir telah berakhir tapi kalian masih bertahan. Takdir telah padam tapi kalian tidak berpisah. Itulah takdir. Di mana aku bisa menemukan roh primordial Jinmi?
Jika kamu tidak bisa mencapai pencerahan, pintu kebijaksanaanmu tidak akan terbuka. Jika kamu bisa, pintu kebijaksanaanmu akan terbuka. Terima kasih atas sarannya. Ini surat dari Suven. Lord Doumu berpikir bahwa sebagian roh primordial Jinmi masih bertahan di dunia. Dia telah berangkat untuk mencarinya. Pergi beritahu kepala suku lainnya bahwa kita akan mundur dan menggunakan semua kekuatan floral realm untuk mencarinya. Aku akan segera pergi. Semua bunga dan pohon di 6 alam dengarkan perintahku sekarang. Kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari roh primordial Jinmi mulai sekarang. Setelah roh primordial Jinmi ditemukan, kita harus membuka time gallery. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Jinmi. Jinmi. Di mana kamu? Kamu tidak bisa bertanya di mana jiwanya. Dan jalan ke neraka panjang dan dalam. Hebat. Mengapa kamu bilang itu hebat? Dia melarikan diri dan mencapai kedamaian besar. Kamu bukan dia. Bagaimana kamu tahu dia mencapai kedamaian besar? Dengan kekuatannya sendiri, dia menekan perang antara alam surga dan alam iblis. Tidakkah kamu pikir itu adalah kebijaksanaan besar dan kedamaian besar? Kamu benar. Dia adalah yang paling cerdas. Tapi saat dia masih hidup, aku tidak pernah memujinya. Keadaan telah berbalik. Dia mencarimu tahun itu. Dan sekarang kamu mencarinya. Mengapa kamu selalu harus meninggalkan penyesalan abadimu di sungai Wangchuan dengan kesedihan dan penderitaan yang tak berujung? Phoenix. Phoenix. Phoenix, tolong berbalik dan lihat aku, Phoenix. Phoenix, Phoenix. Jinmi. Kamu di mana?